nggak sholat 5 waktu secara totalitas, sepakat para sahabat orang itu murtad, keluar dari Islam. Tali pernikahannya harus diputuskan, sembelihannya tidak boleh dimakan dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan kesepakatan ulama Islam bahwa pelaku orang yang meninggalkan salat itu lebih jahat dalam Islam daripada homoseksual, daripada penzina, daripada perampok, daripada pembunuh, daripada penjudi. Saya kira semateri-materinya wanita sekarang dan semateri-materinya wali wanita sekarang, saya kira nggak akan mau menerima seorang lelaki sebagai calon menantunya, atau bagi wanita calon suaminya yang ganteng, tampan, kaya, baik, tapi tiap hari kerjaannya hisap sabu, bandar sabu, homoseksual, tiap hari berzina. Saya kira tidak ada yang mau menerima orang seperti ini, ya kan? Sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, sedermawan apapun dia, untuk apa punya kekayaan, baik, harta banyak, tapi homosek dia, penzina, bandar sabu, nggak akan ada yang mau menerimanya kalau dia tahu dari awal, ya kan? Tapi tidak sedikit dari kaum muslimin mau menerima orang yang lebih jahat daripada homoseksual, lelaki yang lebih bejat daripada perampok, pembunuh, ya, pengedar sabu, penjual khamar, peminum khamar, yaitu orang yang tidak melakukan salat. Sepakat ulama Islam, dia lebih bejat dalam Islam daripada lelaki yang melakukan liwat, homoseksual, penzina, penjudi, perampok, pembunuh. Lebih jahat yang meninggalkan salat di dalam Islam. Salat adalah satu-satunya ibadah yang Nabi mengambilnya ke Sidratul Muntaha. Nabi di Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit, hanya untuk mengambil syariat ibadah salat. Selain ibadah salat, semuanya diterima oleh Nabi di muka bumi, di dunia, bukan ke langit. Dan Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan muslim dengan non-muslim adalah salat. Yang meninggalkan salat, dia kafir. Ini hadis Nabi dari sahabat Buraidah, riwayat Abu Daud. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan bainal 'abdi aw syirki aw al-kufri tarkus shalah. Antara muslim dengan kekufuran, kemurtadan dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, beliau hidup pada abad keempat, menukilkan kesepakatan para sahabat bahwa orang yang meninggalkan salat secara totalitas hukumnya kafir, keluar dari Islam. Hanya setelah 3 generasi berlalu baru ada beberapa ulama berpendapat kalau dia masih meyakini wajib, belum kufur, cuma dosa besar, dipenjara, disiksa, dicambuk. Tapi kalau dilihat pada pendapat para sahabat, kata Imam bin Abdul Bar, mereka sepakat. Di antara yang menyatakan demikian adalah seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq. Beliau menyatakan, kana sahabata la yarawna tarka syai'in minal a'mali kufrun illa shalah. Para sahabat Nabi tidak pernah menilai dan berpendapat meninggalkan suatu ibadah dapat mengeluarkan seorang dari Islam kecuali salat. Saking besarnya masalah salat ini, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, yang telah Allah beritakan kepada beliau bahwa anak keturunannya itu dari orang-orang yang ada dari kalangan nabi dan para rasul. Bersama itu, beliau masih berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari orang-orang yang menegakkan salat. Pentingnya masalah salat ini, Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita melakukannya. Bukan sekedar kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat dan tetaplah kamu bersabar dalam memerintahkan mereka salat. Karena besarnya masalah salat ini, anak di umur 7 tahun sudah diperintahkan oleh Nabi agar kita memerintahkan dia melaksanakan salat. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika sudah berumur 7 tahun. Wa dhribuhum 'alaiha li'ashar, dan pukul dia kalau enggak mau salat tatkala telah berumur 10 tahun. Masalah salat bukan masalah kecil. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir menerangkan pertanyaan penghuni neraka, penghuni syurga kepada penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar? Wahai penghuni neraka, apa yang membuat kalian tersungkur ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena dahulunya kami tidak melakukan salat.
Masalah salat ini saking besarnya masalah salat di sisi Allah Jalla wa Ala. Jangankan meninggalkannya, melakukannya di luar waktu atau tepat waktu, hanya saja dia dengan sengaja tidak menerapkan wajibat dan rukunnya, Allah ancam dengan sebuah lembah yang ada di dalam api neraka. Allah berfirman, "Fawailul lil shallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Wail kata sahabat Abdullah bin Abbas, wadin finnar, sebuah lembah yang ada di dalam api neraka. Wail bagi orang-orang yang salat, alladzina hum 'an salatihim sahun, yang sahun dari salat mereka. Maknanya kata para ulama, sahun dia mengerjakan sesuai dengan rukun, wajibat, sunnah, tapi di luar waktu. Subuh kena jauhkan tu baru sembahyang subuh. Asar ketika waktu sudah habis. Maghrib di waktu isya. Atau tepat waktunya, tetapi tidak menjalankan rukun-rukunnya, tidak menjalankan wajibatnya dengan sengaja. Ini Allah ancam dengan wail, apalagi kalau dia tidak melakukannya sama sekali. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Bahwa ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat setiap hamba adalah salat. Kalau dia sukses dalam masalah salat, maka sangat besar kemungkinan dia akan sukses dari yang lainnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia memiliki banyak kekurangan di dalam salat wajibnya, maka Allah sempurnakan dengan salat sunnahnya. Nah,